Halo, saya mau sedikit cerita soal masa bersiap-siap. Masa bersiap-siap adalah masa di mana tahun 1945 Indonesia merdeka, tapi Belanda tidak mau mengakui, malah bertahan di Indonesia dan tidak mau pulang. Pada saat itu Indonesia, pasukan di seluruh Indonesia itu membentuk pasukan untuk mengusir ya, menggiring keluar orang-orang penjajah dari Indonesia. Nah, tahun 1945 itu sampai 1948 masa pembersihan. Jadi 1945 sampai 1948 itu masa bersiap-siap. Itu menuntaskan atau menggiring keluar atau mengusir, ya secara bahasa Indonesianya mengusir keluar para penjajah, dan yang tidak bisa keluar dibunuh. Kakek buyut saya adalah salah satu yang terbunuh di masa bersiap-siap itu. Jadi peristiwanya saat kakek buyut saya tidak bisa diketemukan lagi oleh kakek buyut saya orang Belanda menikahi nenek buyut saya yang orang desa, punya anak satu. Waktu itu punya anak satu. Kemudian tidak pernah lagi bertemu dengan bapaknya, karena pada masa itu semua informasi komunikasi kan belum ada handphone, belum ada email, belum ada ya ada surat menyurat, tapi pada saat itu masa bergulir, bingung sekali ya, kacau sekali. Kemudian lost kontak sampai dengan sekarang. Mbah buyut saya sudah tidak ada, mbah saya nggak ada, tinggal ibu saya. Itu muka Belanda semua, itu rata-rata 11 orang ya, ada 13 anaknya, tapi 3 meninggal. Itu 13 orang, 2 meninggal, pokoknya tinggal 11 orang. 11 orang ini semua mukanya random, banyaknya kayak tinggi gede gitu, tinggi gede, kayak saya tinggi gede. Tapi muka saya muka Jawa. Badannya aja badan company, tapi mukanya muka Jawa. Nah, ini kepingin sekali untuk melihat atau mencari tahu keberadaan Mbah Buyut gitu ya. Nama mbah saya Erklein, hilang. Tidak ada catatan pernikahan mereka pada waktu dengan Mbah Buyut ini, tidak ada catatan pernikahan, ibarat kata gitu. Nah, kemudian saya bulan Maret kemarin ke Belanda. Saya pergi ke Gemeente. Itu adalah seperti di sini adalah Dinas Pendudukan Sosial, di mana kita mencari data-data orang yang ada atau orang yang sudah meninggal, itu ada di Gemeente, di Dispenduk gitu ya. Kalau di Indonesia itu di Dispenduk gitu. Kemudian saya ke sana mencari nama kakek saya adalah Erklein. Administrasi Selorejo, kemudian dipindah di Jatiroto gitu. Museum Gula itu ada di Den Haag gitu. Kakaknya kakek saya itu juga pada zaman itu dia bekerja sebagai pengasuh atau perawat orang tua, bernama Adam Swens, di pabrik gula Tulangan Kerembung. Itu semua di area Jawa Timur gitu ya. Nah, intinya saya mau bahas soal si Erklein ya. Kalau kakaknya mbah saya itu, dia Adam Swens itu tidak menikah. Mbah saya perempuan ini tidak menikah gitu. Dia kemudian meninggal, tanahnya dari bosnya ya, si tuan Belandanya ini meninggal, tanahnya diberikan kepada kakak dari mbah saya gitu. Jadi pemberian secara mungkin dicicil lah zaman dahulu, saya nggak tahu bagaimana kronologinya. Intinya saya kembali lagi kepada si mbah buyut saya yang namanya Erklein ini. Saya lihat di Gemeente
Belanda, saya ke Den Haag, saya ke Gemeente saya stay berapa minggu itu di mana itu tempatnya Ratu Wilhelmina dikuburkan, Delft. Nah, di Delft. Nah, kemudian tidak ada catatannya. Maka kata mereka kemungkinan pada saat itu tidak pulang gitu loh. Artinya kalau ada kembali pulang pasti ada catatannya. Ini tidak ada, berarti tidak kembali pulang, begitu katanya. Kemudian saya secara 5 dimensi, saya kan ngajarin tentang past life untuk ketemu dengan kakek yang sudah meninggal sekalipun gitu ya. Saya mencari tahu kakek ini di mana gitu loh. Kakek ini di mana? Beliau itu berada di kayak sawah-sawah, terus ada gunung. Beliau di atas gunung gitu loh. Dia menceritakan dia bersama kawan-kawannya itu pada saat masa bersiap-siap itu kan disuruh pulang. Mereka nggak mau pulang. Beberapa orang-orang Belanda di situ nggak mau pulang. Terus naik ke atas gunung gitu loh. Mereka tinggal di dalam gua gitu loh. Mereka mengira nanti kalau masa selesai nanti saya turun lagi, nanti saya bisa keadaan bagus lagi gitu. Dia mungkin mengira seperti itu, tapi ternyata masa bersiap-siap itu adalah masa penghabisan semua anak keturunan Belanda gitu, suruh keluar dari Indonesia atau gitu. Tidak boleh ada jejak tersisa. Menurut mereka seperti itu. Menurut mbah saya yang meninggal di kalau nggak salah mbah saya meninggal di area Wonosalam, naik gitu dia. Pokoknya area mau deket-deket Gunung Arjuna. Karena zaman dahulu namanya berbeda dengan nama sekarang. Daerahnya itu masih wilayah Mojowarno gitu loh ya, zaman dahulu. Nah, kemudian saya saya tanya meninggalnya diapain Mbah? Dibunuh sama pejuang Indonesia yang sweeping gitu loh, disapu bersih jejak Belanda pada masa bersiap-siap. Nah, saya selalu ngajarin soal sirik. Saya di Bali, saya usia 54 ini tinggal di Bali menjadi healer untuk masa past life. Kadang-kadang kesialan dalam hidup kita itu adalah karena ada yang harus dituntaskan di masa seperti Mbah Buyut saya ini. Meninggalnya kan tidak bertemu dengan keluarganya sehingga menjadi arwah gentayangan. Nah, ini harus disempurnakan, harus didoakan ya secara hati aja, enggak usah yang ritual macam-macam, secara hati dikasihkan cahaya Tuhan, ya kemudian disempurnakan dengan doa gitu aja sebenarnya gitu loh. Nah, pengulangan di hidup saya ini adalah juga pengulangan cerita di dalam kehidupan kakek saya, Mbah Buyut saya. Saya menikah dengan orang Inggris, pulang dari Mojowarno kami menikah dan berpisah tanpa kabar gitu ya, menjadi yaitu semacam arwah penasaran. Jadi ada banyak hal-hal dalam kehidupan kita. Ada pengulangan siklus yang harus kita tuntaskan. Nah, pengulangan siklusnya ini adalah saya memetik dari kata masa bersiap-siap. Kejadian itu adalah bulan Oktober. Betul, bulan Oktober masa bersiap-siap. Jadi ayo kita pegangan Tuhan, ayo kita kembalikan semuanya kepada Tuhan supaya Indonesia membersihkan semua memori-memori yang menyakitkan tentang penjajahan. Harus sudah move on. Harus sudah bersih hatinya, harus sudah keluar dari trauma, peperangan, perpecahan, politik adu domba, pembunuhan massal itu sudah harus selesai. Sudah harus selesai. Ya, sudah harus selesai. Dalam kehidupan kita, kesialan-kesialan yang terjadi di dalam hidup kita itu kadang-kadang bersumber dari ini. Gitu loh. Belum move on. Ya, ayo move on, kita pegangan Gusti Allah, siap apapun agama Anda, berikan keikhlasan hati, menutup masa lalu menuju hari esok yang lebih fresh karena kita sudah melepas, sudah mengampuni, sudah mengubur dan mendoakan supaya yang lalu biar berlalu, yang ke depan tetap semangat. Begitulah masa bersiap-siap kita. Rahayu, rahayu, rahayu.